Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan ke-17 untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, hari ini kita akan membahas materi tentang parameter QoS. Pertemuan ke-17 untuk indikator pencapaian kompetensi dan juga lain-lain, anak-anakku bisa menyimak pada layar. Di pandemi COVID-19 ini, saya beserta rekan-rekan guru selalu mengingatkan bahwa pembelajaran jarak jauh bisa kita lakukan dengan menggunakan gadget maupun menggunakan laptop. Asalkan anak-anakku semua ada kuota, nanti kita bisa saling berkomunikasi dengan baik, memperhatikan jaringan dan juga sinyal. Carilah sinyal atau jaringan yang kuat sehingga komunikasi atau pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik. Materi yang pertama yaitu tentang parameter QoS. Performansi mengacu ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Performansi merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran teknis, yaitu ada 7 ya nak ya. Yang pertama throughput, kedua packet loss, ketiga delay atau latensi, keempat jitter, kelima MOS atau mean opinion score, keenam echo cancellation, dan terakhir post dial delay. Baik, saya akan membahas tentang throughput. Throughput merupakan kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Yang kedua, packet loss. Packet loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan, dan hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Umumnya, perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi kongesti yang cukup lama, buffer akan penuh, dan data baru tidak akan diterima. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa menyimak pada tabel 1.1 tentang packet loss. Di situ ada kategori degradasi dan juga paket loss. Kategorinya sangat bagus untuk paket loss 0, kemudian bagus 3%, sedang 15%, dan jelek 25%. Yang ketiga yaitu delay atau latensi. Delay atau latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Adapun komponen delay adalah sebagai berikut. Anak-anakku semua bisa menyimak pada gambar 1.1 tentang komponen delay. Di situ masing-masing ada 2 laptop. Kemudian ada compression and algorithmic delay. Kemudian packetization delay. Kemudian serialization delay, digital buffer, dan decompression delay. Kemudian lanjutan delay pada tabel 1.2 keterangan jenis delay. Di situ ada macam-macam ya jenis delay. Yang pertama algorithmic delay. Tadi saya sudah membahas secara umum ya, sekarang saya jelaskan. Algorithmic delay ini disebabkan oleh standar codec yang digunakan. Contohnya algorithmic delay untuk G711 adalah 0 ms. Kemudian packetization delay yang disebabkan oleh pengakumulasian
bit voice sample ke frame. Seperti contohnya standar G711 untuk payload 160 bytes memakan waktu 20 ms. Yang ketiga, serialization delay. Delay ini terjadi karena adanya waktu yang dibutuhkan untuk pentransmission paket IP dari sisi originating atau pengirim. Kemudian propagation delay. Delay ini terjadi karena perambatan atau perjalanan paket IP di media transmisi ke alamat tujuan. Seperti contohnya, delay propagasi di dalam kabel akan memakan waktu 4-6 US per kilometernya. Kemudian coder atau processing delay. Waktu yang diperlukan oleh digital signal processing atau DSP untuk mengompres sebuah blok PCM nilainya bervariasi tergantung dari codec dan kecepatan prosesor. Kemudian lanjutan delay lagi ya. Di situ ada berbagai macam komponen. Yang pertama host 1, kemudian switch 1, switch 2 dan juga host 2. Kemudian ada grafik yang terdiri dari circuit establishment, transmission dan juga circuit termination. Pada processing delay di switch 1 itu terjadi propagation delay di antara host 1 dan switch 1. Kemudian propagation delay di antara host 2 dan juga switch 2. Information kemudian mengarahkan itu waktu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 1.2 tentang ilustrasi delay dalam telekomunikasi. Kemudian lanjutan delay, tabel 1.3 one way delay atau latensi. Kategori latensi terdiri dari excellent, besar delay kurang dari 150 ms, kemudian good antara 150 sampai dengan 300 ms, poor atau jelek 300 sampai dengan 450 ms, atau unacceptable dari lebih besar dari 450 ms. Selanjutnya saya akan membahas tentang lanjutan dari parameter pada QoS. Yang keempat yaitu jitter. Jitter atau variasi kedatangan paket. Hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latensi, yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat menyebabkan jitter. Anak-anakku bisa menyimak pada tabel 1.4. Di situ ada kategori degradasi dan juga peak jitter. Untuk kategorinya sangat bagus 0 ms, bagus 0 sampai dengan 75 ms, sedang 76 sampai dengan 125 ms, dan jelek 125 sampai dengan 225 ms. Kemudian yang kelima, MOS atau Mean Optimization Score. Kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan objektif. Metode pengukuran subjektif yang umum dipergunakan dalam pengukuran kualitas speech coder adalah ACR atau Absolute Category Rating, yang akan menghasilkan nilai MOS atau Mean Optimization Score. Tes subjektif ACR meminta pengamat untuk menentukan kualitas suatu speech coder tanpa membandingkannya dengan sebuah referensi. Skala rating umumnya mempergunakan penilaian yang berturut-turut, excellent, good, fair, poor, dan bad, dengan nilai MOS atau Mean Optimization Score berturut-turut yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Kualitas suara minimum mempunyai nilai setara MOS 4.0. Kemudian yang terakhir, nomor 6 dan juga 7, echo cancellation dan juga post dial delay. Echo cancellation untuk menjamin kualitas layanan voice over paket, terutama disebabkan oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket, maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancellation.
Persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo canceller harus mengacu standar internasional ITU G165 atau G168. Yang ketujuh, post dial delay atau PDD. Post dial delay yang diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. Demikian untuk penjelasan tentang parameter QoS. Anak-anakku bisa bertanya lewat Google Classroom maupun WA Group jika ada yang kurang jelas atau belum paham. Untuk hari Sabtu pekan ini tanggal 19 September 2020 insya Allah akan dilaksanakan penilaian tengah semester untuk mata pelajaran ASJ dan juga AIJ. Jadi tolong dipelajari dan disimak materi yang sudah saya bahas. Nanti akan saya berikan kisi-kisi sehingga anak-anakku bisa mempelajarinya lebih rinci. Untuk tugas-tugas saya selalu mengingatkan segera dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada kendala bisa menghubungi saya, nanti saya bantu untuk mengirimkan. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Selalu semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.